Ada suaranya. Iya, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Ya, teman-teman semuanya, ini tema yang kemarin diberikan kepada saya, mengandalkan Tuhan dalam keputusan kerja, diambil dari surat Yakobus 1 ayat yang kelima. Dan dikatakan, namun apabila di antara kamu ada kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya tertarik dengan gambar ini. Gambar seorang anak kecil memegang tangan eh, papanya. Mungkin kita bisa menafsir dengan cara kita masing-masing, tapi saya menemukan bahwa sejatinya kita seperti itulah, seperti anak kecil ini yang selalu bergantung kepada Allah, yang selalu mengandalkannya, yang selalu membutuhkan hikmat-hikmatnya agar kita itu bisa mengambil keputusan, agar kita itu bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Harus diakui bahwa setiap hari tanpa kecuali kita gitu ya, entah yang memiliki jabatan struktural ataupun yang mungkin tidak ada di dalam situ, itu punya kewajiban untuk mengambil keputusan. Dan ada yang skalanya itu tinggi sekali, dan ada yang menengah, tapi juga ada yang sederhana. Dan kalau kita melihat dalam tatanan ciptaan, hanya manusia yang bisa mengambil keputusan. Hanya manusia yang bisa memutuskan untuk dirinya, lalu untuk orang-orang di sekitar, ataupun untuk makhluk ciptaannya. Karena manusia, karena saya meyakini bahwa orang yang bisa mengambil keputusan adalah orang yang memiliki kebebasan. Sementara orang kalau tidak punya kebebasan, dia tidak akan bisa memutuskan. Contoh, seorang budak dia tidak bisa apa-apa karena dia ada dalam pengaruh kekuasaan orang lain. Maka manusia sebagai makhluk yang tertinggi dan puncak ciptaan memiliki kemampuan untuk memutuskan, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan entah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan keputusan itu gitu ya, keputusan yang kita ambil itu hendaknya didasarkan pada kebijaksanaan. Kalau dalam bacaan dari surat Yakobus itu dikatakan sebagai hikmat. Kalau dalam pendapat saya, kebijaksanaan itu adalah gabungan dari pengetahuan, lalu kemudian pengalaman harian. Mengapa orang kemudian bisa mengambil keputusan dengan bijak? Karena sudah pernah mengalami, sudah pernah berada dalam situasi itu, sehingga kemudian dia bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Lalu, teman-temanku yang baik, saya itu membuat tiga tipikal orang. Nanti silahkan identifikasi diri sendiri. Saya itu condong kemana begitu ya. Saya itu biasanya kalau mengambil keputusan itu seperti apa? Yang pertama itu adalah keputusan otomatis. Saya mendefinisikannya bahwa keputusan otomatis itu ya kita tidak perlu memikirkan, kita tidak perlu harus merenung,
kita tidak perlu harus hening untuk mengambil satu keputusan. Misalkan, siang ini makan atau tidak itu tidak perlu ditanya begitu. Kecuali kita pas puasa begitu ya, itu otomatis kita pasti makan. Lalu ketika teman-teman masuk gereja, teman-teman tidak akan mikir dulu gitu. Tidak akan lalu kemudian nung dulu nanti saya kalau masuk gereja itu kepalanya dulu atau tangannya dulu gini gitu. Atau saya mau jalan mundur nih ke gereja gitu kan kita nggak pernah sampai mikir sampai ke situ. Atau kemudian saya mau jalan miring ketika masuk gereja sesekali gitu. Enggak. Kita langsung otomatis gitu. Begitu masuk gereja, di depan pintu, masuk, lalu ngambil tempat duduk. Kita tidak berpikir banyak soal itu. Kita tidak banyak waktu untuk merenungkan karena itu adalah keputusan otomatis. Misalkan lain lagi, akhir bulan saya perlu belanja atau tidak? Itu tidak perlu memutuskan, tidak perlu keputusan yang lama gitu. Ya pasti akhir bulan ya belanja gitu. Atau awal bulan nih, saya gajian enggak ya? Gitu kan itu sudah sesuatu yang pasti, yang otomatis, yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh lain kalau teman-teman bangun tidur itu teman-teman pasti tidak akan memikirkan nanti kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu gitu. Atau saya mau turun dari tempat tidur itu kepalanya dulu kan nggak mungkin. Pasti kita sudah otomatis begitu masuk kaki dua kaki turun sudah begitu. Lalu misalkan bangun tidur langsung pegang HP gitu. Itu kan yang saya sebut sebagai keputusan yang otomatis kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu harus merenung, berdoa sepanjang malam untuk mengambil keputusan ini. Otomatis dilakukan, otomatis dijalankan karena sebagai bagian dari rutinitas kita. Lalu yang kedua, teman-temanku yang baik, yang kedua keputusan emosional. Keputusan berdasarkan rasa atau emosi, tipikal orang yang mudah dipengaruhi oleh emosinya. Emosinya itu lebih cepat daripada pikirannya. Kata-katanya mendahului akal budinya, tindakannya lebih lancar daripada hati nuraninya. Biasanya orang-orang semacam ini, itu orang-orang yang mengambil keputusan itu selalu tergesa-gesa dan cepat sekali. Terutama pada itu, pada saat sedang dalam situasi yang tidak mood gitu. Dan 100% atau katakanlah 90 sampai 100% orang yang dipengaruhi oleh emosi itu pasti menyesal. Misalkan tiba-tiba di pinggir jalan lalu kemudian ketemu orang yang bertanya itu awur-awuran. Lalu kita maki, kita marahi gitu. Setelah itu kita menyesal. Kok saya tadi begitu ya? Atau terpancing marah gitu. Lalu kemudian mengambil keputusan yang tidak sesuai. Maka tipikal semacam ini gitu ada tipikal orang-orang yang mendahulukan emosinya. Penting saya marah dulu soal nanti benar atau salah itu terakhir gitu. Atau eh, saya mengambil keputusan dulu gitu. Persoalan nanti menyesal atau tidak itu di bagian terakhir. Saya mengutamakan tindakan dulu lah. Nanti urusan itu di belakang. Maka saya katakan kasihan. Lalu sudah memutuskan, ya saya harus tetap jalan ke sana. Saya harus pergi untuk melayani umat di sana. Untuk kemudian memberikan sakramen perminyakan pada orang itu. Maka kadang banyak orang itu masuk semacam ini. Mudah marah, mudah emosi, main tangan, setelah itu baru menyesal. Mengambil keputusan yang gegabah, lalu kemudian setelah itu minta maaf. Maka keputusan emosional itu keputusan yang membahayakan, juga keputusan yang menghasilkan bagi saya tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin teman-teman pengalaman
eh, mengambil keputusan dengan berdasarkan pada emosi. Biasanya akhirnya begini, begitu, nangis, sedih, gitu, minta maaf malu, nggak minta maaf, kok melukai orang lain, gitu. Lalu tipikal yang ketiga itu adalah keputusan refleksi, keputusan sadar, keputusan hati nurani. Keputusan ini adalah keputusan yang lahir dari doa, penyerahan diri pada Tuhan, lalu pengalaman, dan juga menerima masukan dari orang-orang terdekat. Karena pada titik ini, orang menyadari bahwa Tuhan itu berbicara, Tuhan itu menyampaikan sesuatu kepada kita lewat orang lain. Dan keputusan yang disertakan dengan doa, lalu juga pengalaman pribadi, dan masukan dari orang-orang lain itu adalah keputusan yang melahirkan kegembiraan, kedamaian, dan keyakinan. Kalaupun, kalau, kalaupun ternyata keputusan itu melahirkan konsekuensi yang berat, misalkan melahirkan penderitaan, lalu pengasingan, kegagalan, tapi pada akhirnya kita itu bisa menerima dan bisa bangkit lagi. Ada kebahagiaan yang muncul, ada kebahagiaan yang muncul dari konsekuensi keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita pilih. Dan Tuhan itu senantiasa menyertai perjalanan kita. Aku mengerjakan bagianku dan Tuhan itu menyempurnakannya. Teman-teman pada level ini itu orang sudah sangat-sangat dewasa sekali. Orang sudah tidak lagi terpengaruh oleh perasaan. Orang tidak lagi terpengaruh oleh situasi kondisi. Misalkan ketika saya lalu diajak untuk ngegibah, menjelek-jelekan orang. Orang dalam posisi ini orang lalu tahu bahwa ini tidak baik. Lalu mengambil keputusan saya tidak masuk dan tidak ikut menggibah misalkan karena itu adalah buruk dan juga tidak memberikan manfaat bagi diri saya. Saya pernah ketemu dengan dua orang waktu dulu saya memberkati umat saya yang ada di Sumbersari. Dia ini sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat taat sekali, keluarga Muslim. Seringkali pergi ke Mekah untuk umroh. Nah, suatu kali, ini cerita langsung dari yang bersangkutan kepada saya. Lalu ketika umroh itu, dia mimpi. Dan mimpi itu yang muncul ada wajah Yesus. Tapi dia ini penasaran, waktu itu kan belum tahu ini Yesus kan. Lalu dia mencari-cari di Google ternyata dapat, oh ini adalah Yesus. Lalu dia masih tidak percaya kenapa mimpi ini kok datang kepada dia, kepada dirinya. Sementara bapaknya adalah seorang pengajar agama yang baik, lalu keluarga Muslim yang saleh. Lalu mengalami mimpi yang kedua tentang Yesus ini. Karena dia penasaran, lalu kemudian mencari bagaimana cara menjadi Katolik. Lalu pergilah dia ke gereja, lalu konsultasi dan sebagainya. Mulailah dia belajar. Tapi dia tidak menceritakan bahwa dia sedang belajar agama Katolik kepada keluarganya. Seperti bau busuk yang pada akhirnya tercium, orang tuanya tahu gitu. Orang tuanya tahu bahwa anaknya itu belajar. Dikurung di rumah, lalu kemudian dimarahi banyak hal. Tetapi dia tetap kekeh untuk menjadi Katolik.
Lalu tindakan fisik sudah dilakukan, dipukul sebagainya, tapi juga tetap pada akhirnya dikatakan kalau kamu mau tetap menjadi Katolik, silahkan tinggalkan rumah ini dan dicabut ahli waris dari keluarga. Dan dia memilih untuk memeluk Yesus, menjadi seorang Katolik, seorang Kristen. Konsekuensinya berat. Artinya dia kemudian tidak diterima di keluarga, lalu kemudian mengalami hinaan, lalu dibenci oleh keluarganya, tetapi dia katakan saya bahagia dengan keputusan saya. Saya bahagia dengan pilihan hidup saya. Walaupun saya harus keluar dari eh, iman sebelumnya, walaupun saya harus meninggalkan keluarga, walaupun saya dijauhi dan tidak punya ahli waris lagi, tetapi saya menemukan kebahagiaan. Saya ingin mengatakan bahwa keputusan reflektif ini, gitu, keputusan sadar, keputusan hati nurani, walaupun kemudian dalam perjalanan waktu menemukan yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan, pada akhirnya menemukan sukacita, kegembiraan. Ini pula kemudian yang dihadapi oleh para rasul. Kalau kita membaca kisah para rasul, bagaimana semakin para murid itu ditekan, semakin dianiaya oleh orang-orang Yahudi, Saulus dan kawan-kawan, justru semakin mereka ini bisa berkembang. Semakin mereka ini menemukan kebahagiaan dalam mewartakan firman Tuhan. Dan baru-baru ini, sekitar 3 bulan yang lalu, saya juga didatangi, kalau ini langsung orang yang datang kepada saya, lalu hal sama, dia juga pengen menjadi Katolik dari keluarga yang berasal dari keluarga Muslim. Tinggal di Cibiru sana, jauh-jauh datang ketemu saya, lalu ngobrol. Saya tanya kenapa mau jadi Kristen, mau jadi Katolik. Karena saya merasa eh, hidup orang-orang Kristen itu hidup yang penuh damai, hidup yang penuh sukacita. Lalu saya katakan kepada yang bersangkutan, kamu tahu bahwa pilihanmu ini pasti akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Bisa jadi kamu akan mengalami ini, mengalami itu, ditinggalkan, dibenci, tidak dianggap anak oleh keluarga. Tapi saya yakin, saya bilang ke yang bersangkutan itu, tapi saya yakin kalau ini lahir dari dalam hati. Kalau keputusanmu itu adalah keputusan yang dewasa, yang matang, yang disertai dengan doa, disertai dengan pengalaman, pengetahuan, lalu kemudian dukungan dari orang-orang di sekitarmu, pasti kamu akan bisa melewati, pasti kamu bisa mengalami, pasti kamu bisa menemukan kebahagiaan dari pilihanmu. Maka saya katakan, kalaupun keputusan itu melahirkan konsekuensi yang berat dalam rupa penderitaan, pengasingan, kegagalan, pada akhirnya bisa menerima dan bangkit kembali. Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kita. Kita mengerjakan bagianku dan Tuhan menyempurnakannya. Saya senang dengan gambar ini. Nanti teman-teman juga bisa melihat, bisa merenungkan gambar seorang anak yang membersihkan mobil. Kalau dipikir-pikir, seberapa luas yang bisa dibersihkan anak itu? Pasti sangat-sangat kecil sekali. Yang membersihkan pada akhirnya siapa? Bapaknya. Yang menyelesaikan semuanya itu apa? Ya siapa? Pasti bapaknya. Anak kecil itu hanya kosek-kosek sedikit begitu. Lalu kemudian hanya bagian sedikit sekali. Atau kalau dalam gambar lain nanti menemukan seorang anak kecil membantu bapaknya mendorong mobil. Yang mendorong itu bapaknya, anak itu hanya nempel di bagian mobil itu mungkin hanya sedikit sekali energinya. Dan ini bagi saya renungan yang
yang sangat dalam sekali. Renungan yang sangat-sangat indah. Bahwasanya ketika kita mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan yang kita eh, kita lakukan dengan berdoa, dengan merenung, lalu kemudian dengan masukan orang lain, sebenarnya ketika kita memutuskan Tuhan itu ada di sana gitu mendukung keputusan kita. Kalaupun keputusan kita kemudian memiliki dampak yang berat, Tuhan itu selalu senantiasa menopang. Tuhan itu senantiasa mendorong. Tuhan itu senantiasa menguatkan. Maka pada akhirnya setiap keputusan yang kita ambil, terutama pada wilayah tiga. Kalau wilayah yang pertama kan wilayah yang otomatis kita otomatis tanpa keputusan pun kita bisa jawab. Wilayah yang kedua itu ya berdasarkan emosi. Tapi pada wilayah ini semua akan mendukung dirimu. Semua akan mendukung kita. Tuhan pun juga akan bekerja, menolong, membantu, lalu kemudian menguatkan diri kita. Maka pada wilayah inilah kemudian kita menemukan, kalaupun kita merasa gagal, kalaupun kita merasa kok keputusan saya sepertinya merugikan orang lain, ingat bahwa Tuhan ada di belakang sana. Tuhan senantiasa membantu, menolong perjalanan hidup kita. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman. Syukur kalau ada yang mau sharing, syukur kalau ada yang mau berbagi. Pertanyaan pertama itu, Pan, nggak usah besar, beratan ceritakanlah. Atau mungkin saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Anda tipikal yang mana saat mengambil keputusan? Apakah saya itu lebih cenderung kepada emosi begitu ya, yang yang mudah terbakar, yang mudah diaduk-aduk, yang mudah dikompor-kompori, diprovokasi orang lain sehingga kemudian keputusan saya itu keputusan yang nanti akhirnya sampai pada penyesalan, atau saya tipikal yang ketiga yang memang dalam setiap keputusan saya harus berdoa, saya harus merenung, lalu kemudian meminta pendapat orang-orang, lalu ada yang mau sharing, silahkan. Saya buka kesempatan berbagi pengalaman iman. Atau kalau mau bertanya juga, silahkan. Adakah? Ya. Sambil menunggu, saya cerita satu pengalaman sambil menunggu. Teman-teman mungkin sedang berpikir, saya pernah mengalami dilema yang berat dalam hidup sebagai waktu itu calon pastor tahun 2018. Itu yang terakhir dalam dalam proses pendidikan saya dan saya harus memutuskan apakah saya lanjut dengan menjadi pastor, apakah saya mundur. Nah, waktu itu Tuhan menghadirkan satuan yang bagi saya dari segi semuanya lengkap dan komplit. Seorang pramugari dari maskapai Lion Air. Saya ketemu di sosial media, lalu ketemu langsung saya pergi ke Jakarta, ke tempat dia tinggal, lalu ngobrol dan sebagainya. Merasa cocok, merasa ya kayaknya dia mah belahan jiwa aku banget gitu. Eh, Setelah pulang dari perjumpaan-perjumpaan, saya bertanya dalam diri Tuhan sebenarnya saya itu kemana begitu? Apakah saya menjadi pastor? Apakah saya mengikuti dia betul? Karena bagi saya seorang pramugari itu ya tidak ada yang
yang standar bawah begitu, ukuran saya begitu. Selalu oke, penampilan yes, tinggi badan masuk, gitu. Semuanya oke lah gitu. Bayangkan teman-teman, setiap malam hampir sebulan saya selalu menangis, gitu. Menangis ketika saya hampir setiap malam itu menangis karena dalam kebimbangan selalu menimbangnya apa, lalu plusnya apa, lalu Tuhan itu sebenarnya mau kemana dengan pilihan yang harus yang diberikannya kepada saya. Lalu setelah sebulan, lalu konsultasi dengan teman-teman, berjumpa dengan pastor senior, bercerita, lalu sampailah saya pada kesimpulan saya melanjutkan perjalanan saya sebagai pastor. Saya katakan kepada dia yang cantik itu begitu, dia yang gemoy itu, saya katakan cukup sampai di sini hubungan kita. Saya minta maaf begitu bahwa saya tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu, menjadi bagian dari perjalananmu. Saya memutuskan untuk melanjutkan dan menjadi pastor. Lalu dia katakan, kalau kamu kuat, silahkan. Tapi kalau tidak kuat, hati ini masih ada untukmu. Itu makin tambah galau sekali. Tetapi lalu saya maju dengan gagah berani begitu. Tetapi juga merasa berat begitu. Eh, tentu bahwa berpisah dengan orang yang kita kasihi untuk selamanya begitu, dalam arti tidak lagi mau berhubungan adalah yang melahirkan penderitaan, yang melahirkan rasa sedih, yang melahirkan eh, tetesan air mata. Tetapi pada akhirnya ya saya bahagia dengan pilihan hidup ini, bahwa saya bahagia dengan menjadi pastor ini. Bahwa setelah itu kemudian kami berkontak satu dua akhirnya hilang, ya itu dalam perjalanan waktu terjadi. Maka setiap keputusan besar itu selalu membutuhkan yang namanya doa, yang namanya permenungan, yang namanya kehadiran orang-orang di sekitar, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat untuk hidupku, untuk hidup orang-orang di sekitar, untuk siapapun. Walaupun pada akhirnya mungkin, walaupun pada akhirnya saya menangis, pada akhirnya saya merasa sedih, tetapi toh akhirnya it is my happiness. Ini adalah kegembiraanku. Ini adalah keputusan yang melahirkan sukacita dan kegembiraan. Dan saya yakin bahwa setiap kita juga punya pengalaman itu, punya pengalaman mengambil keputusan. Nah, sekarang saya persilahkan kalau ada yang mau sharing pengalaman, jangan takut. Ada, ada yang mau cerita. Nah, Romo mau silahkan. ini apa ya? Kalau tadi kan ada tiga macam apa ya cara kita kalau ngambil keputusan. Nah, kalau misalkan kita Mm-mm. merenung ya, merenung berdoa. Nah, kita dikasih jawabannya. Kan kita merenung kan berdoa kepada Tuhan tuh. Nah, Iya, taunya itu jawaban doa dari Tuhan tuh gimana? iya. Pengalaman saya ini bicara pengalaman saya ya. Pengalaman saya, ya, Tuhan itu berbicara dalam banyak cara. Salah satu yang paling konkret adalah Tuhan berbicara melalui orang yang kita kasih, orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Artinya bahwa mereka juga tahu gitu, kita sedang bergumul dan menurut pandangan mereka ini yang terbaik untuk harus kita akui dengan jujur bahwa pandangan kita itu kadang itu sempit,
Kalau kita sedang emosi, sedang stres, sedang dalam situasi berat, pandangan kita itu menjadi sangat-sangat terbatas. Sehingga kemudian kehadiran orang lain itu bisa memperluas, bisa menambahkan kepada diri kita referensi-referensi yang penting, referensi-referensi yang berguna bagi hidup kita. Kadang ada wilayah-wilayah kalau kita belajar tentang Johari Windo gitu ya, ada belajar di wilayah di mana saya itu tidak tahu gitu. Misalkan secara konkret setelah makan pagi ternyata ada kulit cabai yang nempel di gigi gitu. Saya tidak sempat eh, apa namanya sikat gigi dan tidak sempat lihat di cermin. Nah, mana ke kantor ketawa-ketawa orang teh pada senyum-senyum begini. Ini orang-orang teh kenapa gitu? Kok dia senyum-senyum tapi ditutup mulutnya gitu. Ternyata melihat diri kita yang ada cabai kulit cabai merahnya itu besar di gigi depan itu. Nah, kita tidak tahu nih. Nah, yang tahu siapa? Orang lain yang tahu adalah orang yang di dekat kita. Maka lalu kemudian orang-orang dekat kita mengatakan ada cabai di. Maka setelah itu kita kemudian kita merasa malu begitu. Hari berikutnya masuk kantor pakai masker terus begitu. Karena keinget sebelumnya yang ada cabai di gigi depan, cabai apa kulit cabai merah yang besar itu. Salah satu indikasi adalah Tuhan berbicara itu juga melalui orang lain, juga melalui orang-orang di sekitar kita. Tapi kan pertanyaannya berapa persen mereka berpengaruh terhadap diri kita, itu juga tergantung dari kita loh. Kalau kita itu mau terbuka dan mampu melihat bahwa itu adalah kehendak Tuhan, kita bisa bisa eh, katakanlah selamat. Tapi kalau kita kekeh dengan pikiran kita, kalau kita itu keras kepala, ya sudah, kita akan lewat begitu saja. Maka dengan demikian bahwa Tuhan berbicara lewat orang-orang, tetapi Tuhan juga bisa berbicara lewat pengalaman kita dan juga lewat doa itu, tetapi juga seberapa pengaruh masukan apa namanya